Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mereview tugas akhir yang sudah jadi untuk memenuhi UAS metode penelitian manajemen. Yang pertama saya akan memperlihatkan identitas dua tugas akhir yang direview. Yang pertama berjudul pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak pertama PMA 2 dengan penulis Hadwiana Gita Marlina dengan NIM 2402011020203 dengan dosen pembimbing Pak Joko Suharyanto, SMM, CPOD, dengan lokus KPP PMA 2 Jakarta Selatan. Sampelnya 77 pegawai pelaksana, variabel X1-nya mutasi, X2-nya reward, dan Y-nya kinerja pegawai. Menggunakan dianalisis menggunakan software IBM SPSS Statistics 27. Yang kedua, berjudul kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan variabel intervening dengan penulis Agusman dengan NIM 2402011020307, pembimbingnya Profesor Dr. Ruswianti Surya Saputra SMS, lokusnya KPP Pratama Binjai, sampelnya 100 wajib pajak non karyawan pengguna e-filing dengan X1 kesadaran, X2-nya e-filing, dan ada variabel Z yaitu kepatuhan dan variabel Y-nya penerimaan pajak dianalisis menggunakan software Smart PLS 4. Nah, yang pertama kritik atau terhadap tugas akhir yang pertama yang menggunakan regresi linear berganda yaitu R kuadrat lemah dan scope mismatch fenomena sampel. Temuan satunya yaitu kekuatan penjelas model rendah atau R kuadratnya hanya 23,2%. Bukti di naskahnya di bab 4 sebagaimana terlampir. Tabel model SPSS menunjukkan bahwa R square atau R kuadrat berjumlah 0,232. Artinya mutasi dan reward hanya menjelaskan 23,2% kinerja pegawai. Sisanya 76,8% dipengaruhi faktor lainnya. Menurut Cohen pada tahun 1988, angka di bawah 0,26% termasuk kategori lemah. Dampaknya, rekomendasi kebijakan SDM dari penelitian ini jadi kurang kuat. Nah, solusinya adalah bahas secara jujur di bab 4 dan bab 5 bahwa R kuadratnya rendah. Lalu usulkan menambahkan variabel lain, misalnya lingkungan kerja atau kepemimpinan pada penelitian berikutnya. Temuan kedua yaitu scope mismatch acara, fenomena, dan sampel. Nah, bukti di naskahnya di tabel 1.1 di bab 1 membahas penurunan NKP pada 3 jabatan, yaitu fungsional, kepala seksi, dan pelaksana. Tetapi di batasan masalah bab 1.3 dan bab 3, sampel hanya diambil dari jabatan pelaksana, yaitu 77 orang. Akibatnya, kesimpulan tidak bisa dipakai untuk menjelaskan masalah di seluruh pegawai. Solusinya, sesuaikan cerita di bab 1 supaya fokus ke pelaksana saja dari awal, atau jelaskan alasan jelas mengapa dua jabatan lain tidak ikut diteliti. Yang selanjutnya, temuan ketiga yaitu heteroskedasitas hanya visual autokorelasi tidak dilaporkan. Bukti di naskahnya di bab 4, uji heteroskedasitasnya hanya dilihat dari gambar scatter plot sebagaimana terlampir, tanpa uji formal seperti Glaser-Park atau Brace-Pagan. Uji autokorelasi atau Dublin-Watson-nya juga tidak dijelaskan. Dampaknya, hasil regresi bisa bias jika asumsi tidak terpenuhi. Solusinya yaitu tambahkan uji Glaser atau Brace-Pagan, dicantumkan nilai Dublin-Watson secara jelas, menurut Gozale dan Field. Dan yang terakhir, overin prestasi di simpulan bab 5. Bukti di naskahnya di bab 5.1, dari hasil berpengaruh signifikan langsung loncat ke rekomendasi kebijakan reward dan mutasi, tanpa data pendukung di lapangan. Dampaknya, saran praktis secara overclaim. Nah, solusinya adalah batasi simpulan pada temuan statistik saja dan pisahkan saran manajerial sebagai usulan yang masih perlu diuji di KPP PMA 2. Selanjutnya kita masuk ke tugas akhir nomor 2. Temuan pertamanya yaitu penerimaan pajak diukur persepsional padahal di bab 1 menggunakan data real. Bukti di naskahnya di halaman 3 atau di tabel 1.1.1 dan halaman 4 atau tabel 1.1.2 menampilkan data realisasi penerimaan dan rasio kepatuhan yang rendah atau fluktuatif sebesar 45,20% hingga 64,46%. Tetapi di bab 3 dan 4, variabel penerimaan pajak diukur lewat kuesioner persepsi responden, bukan data nyata. Akibatnya, hasil statistik sulit dihubungkan kembali ke masalah yang dibahas di awal. Solusinya, memakai data realisasi sebagai indikator Y atau ubah indikator supaya sejalan dengan bab 1, lalu bahas ketimpangan ini di keterbatasan.
Selanjutnya, temuan 2, pervasif pengguna e-filing menyaring populasi yang relevan. Bukti di naskahnya, bab 3 hanya mengambil wajib pajak yang sudah menggunakan e-filing. Padahal di halaman 3 dan 4, masalah yang diangkat adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak non-karyawan, termasuk yang belum menggunakan e-filing. Justru kelompok yang belum menggunakan e-filing paling relevan tapi malah dikeluarkan. Ini membuat sampel bias dan kesimpulan sulit digeneralisasi. Solusinya, perluas sampel agar mencakup pengguna non-e-filing atau batasi klaim generalisasi di simpulan. Yang selanjutnya, temuan ketiga, skor sangat tinggi dan seragam. Indikasi CMB atau Social Desirability. Bukti di naskahnya di halaman 46-48 di tabel 4.2.1.2.1-4 menunjukkan rata-rata jawaban dari 4,55 sampai 4,71 terlampir dari skala 1-5 skala Likert. Halaman 49-50 loading factor semua di atas 0,70. Halaman 52 di tugas akhirnya composite reliability di angka 0,941 sampai 0,963. Angka setinggi dan seragam ini di 4 variabel berbeda biasanya menandakan bias jawaban atau common method bias atau social desirability. Reliabilitas yang terlalu sempurna justru kurang meyakinkan dan variasi data yang kecil melemahkan uji hipotesis. Uji Harman tidak dilakukan. Solusinya, melakukan uji common method bias dan pertimbangkan data dari beberapa sumber atau waktu berbeda di penelitian berikutnya. Dan yang terakhir dari tugas akhir nomor 2, H1, H2, H6, H7 ditolak, premis mediasi tidak terbukti. Bukti di naskahnya halaman 59, tabel 4.2.3.5.1 menolak H1, H2, H6, dan H7. Pengaruh langsung kesadaran e-filing ke penerimaan pajak ditolak. Pengaruh lewat kepatuhan juga ditolak. Hanya jalur ke kepatuhan yang diterima. Rate kepatuhan menjadi penerimaan adalah 0,466% di halaman 56 dan 59 terlampir. Artinya, gagasan utama bahwa menjadi jembatan tidak terbukti. Kepatuhan menjadi jembatan tidak terbukti. Tetapi di simpulan halaman 71-72, hal ini belum ditegaskan dengan jelas. Solusinya, di bab 4 dan 5, tulis secara tegas bahwa kesadaran dan e-filing tidak terbukti memengaruhi penerimaan pajak, baik langsung maupun melalui kepatuhan. Berikut kesimpulan reviewer, 3 isu metodologis yang berulang pada kedua tugas akhir yang direview. Yang pertama, bias seleksi pada pervasive sampling. Pada kedua tugas akhir, kriteria sampel beririsan dengan variabel atau fenomena penelitian. Jadi representativeness menjadi lemah dan generalisasi temuan terbatas. Yang kedua, potensi common method bias tidak diuji. Desain cross-sectional dan self-report tunggal dipakai di kedua penelitian. Namun uji formal seperti Harman dan full collineatory tidak dilakukan. Pada tugas akhir nomor 2, skor jawaban bahkan sangat tinggi dan beragam dan seragam. Dan yang terakhir, pengungkapan keterbatasan kurang transparan. Di tugas akhir 1 sama sekali tidak memiliki sebab keterbatasan, dan di tugas akhir 2 memiliki sebab tersebut tetapi belum mengungkap bias paling substansial, yaitu seleksi sampel dan common method bias. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.